Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu. Kecewa kita runtuh, bersatu kita teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Mesanto di Ruang Berdaya. Dan hari ini kita akan membahas soal kelapa sebagai komoditas strategis, peluang dan masa depan di Bangka Belitung. Dan hadir hari ini sejumlah tokoh di Bangka Belitung. Saya mesti baca karena saya nggak begitu hafal. Yang pertama adalah Bapak Erwin Krisnawinata STP MSI. Selamat siang. Beliau adalah, Bang Erwin ini adalah sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita tos dulu Pak ya. Siap. Sehat-sehat kan Bang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua sudah hadir juga Mas Bambang Trisula. Tapi beliau ini dari ada keluarga Bandung sebenarnya. Jadi saya panggil Akang ya. Siap. Kang Bambang Trisula SHUT MM. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa kabar Bang? Baik. Kita tosnya agak jauh nih. Oke, siap. Oke. Dan yang terakhir nih sudah pernah hadir juga di Ruang Berdaya yaitu Bapak Haji ya, Haji Dodi Kusdian STMA. Beliau ini Ketua Komisi 2 DPRD Bangka Belitung. Selamat siang Ustaz. Siang. Siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa Sprade semua Sprade. Jadi kita akan membahas soal kelapa sebagai komoditas strategis di Bangka Belitung karena beberapa hari yang lalu kita juga pernah dapat ya informasi dari Pak Gubernur Pak Hadi Tesani soal rencana besar di Bangka Belitung itu menghadirkan kelapa di Bangka Belitung. Nah mungkin saya tanya dulu ke Mas Erwin ya. Mas Erwin atau Bang Erwin nah ini? Terserah, boleh apa aja. Oke, Bang Erwin, Bang. Mungkin bisa dimaknai apa, Bang? Ketika gubernur kita itu ada rencana besar untuk membangun kelapa di Bangka Belitung. Apa maknanya bagi kita di Bangka Belitung? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa memang Pak Gubernur ingin mendiversifikasi komoditi. Ya, jadi kiranya ada peluang lain yang bisa kita dorong untuk kita kembangkan, kenapa tidak kita kembangkan? Ya. Dan tampaknya peluang itu ada karena memang lahan masih tersedia dan juga potensi pengembangan juga masih tersedia. Dan perlu diketahui juga bahwa kelapa ini adalah salah satu memang komoditi yang didorong oleh pemerintah pusat. Ya, dari 8 komoditi itu untuk didorong untuk hilirisasi secara menyeluruh. Jadi tentunya ini adalah peluang besar bahwa pengembangan komoditi ini juga akan dibantu oleh pusat ya, baik dari segi pendanaan dan lain-lain, sehingga tentunya ini adalah peluang yang harus kita ambil. Dan kemudian juga yang harus kita catat bahwa di tengah gempuran komoditi kelapa sawit ini, ya tentunya kita tidak bisa bergantung hanya di beberapa komoditi saja kan, karena pengembangan komoditi itu juga ditentukan oleh kondisi lahan dan kedukungan tata ruang ya. Jadi berarti kan misalnya contoh saya sampaikan, untuk pemetaan beberapa kawasan yang tertentu, tentunya kita tidak bisa mengembangkan untuk komoditi sawit. Ya, jadi dengan peluang adanya komoditi kelapa ini mengapa tidak kita dorong sehingga rakyat punya pilihan lah untuk kemudian bisa mengembangkan komoditi lain. Karena memang kelapa ini sebenarnya lebih dekat dengan komoditi yang sosial. Jadi dia lebih dekat memang ke rakyat dan tidak tergantung kepada pengembangan perusahaan. Jadi saya kira demikian. Oke. Apa yang perlu dipersiapkan oleh dinas ketika ini menjadi sebuah kebijakan? Ya tentunya kalau dari sisi dinas, yang paling awal kita siapkan ya CPCL, Pak. CPCL. Ya, calon petani dan calon lokasi. Oke.
Jadi setiap rumus pengembangan komoditi itu di pertanian yang paling utama itu adalah CPCL. Oke, calon petaninya berapa, Ya, kemudian betul. lahannya berapa. Oke, bisa dikasih tahu nggak CPCL-nya berapa yang dibutuhkan di Bangka Belitung saat ini? Saya kira itu data yang kami terima saat ini kan memang baru di angka 9 ribuan hektar ya untuk Ya. yang di APL ya. Ya, Tapi itu kan artinya kita masih perlu permajaan, Pak. Oke. Jadi permajaan ini tentunya artinya masih peluang juga untuk kita kembangkan. Tapi di sisi lain kita juga punya potensi kawasan hutan ya. Nanti Pak Bambang lah itu yang akan cerita, Ya. ahlinya untuk bisa menyampaikan bagaimana peluang pengembangan kita di kawasan selain APL. Jadi saya kira ini tentunya peluang lah buat untuk masyarakat kita untuk coba mengembangkan komoditi kelapa ini. oke. Saya mau lempar ke Mas Babang, tapi saya tanya dulu ke sini, Mas. Siap. Bener nggak nih, Bang Dodi, bahwa ini adalah diversifikasi kita untuk, atau bahasanya adalah ini adalah pendapatan lain kita dari upaya kita untuk meningkatkan pendapatan di APBD? Ya, yang pertama kita harus melihatnya secara komprehensif dulu ya. Ya. Artinya sebuah perencanaan kita itu kemudian harus pertama regulasinya gimana. Ya. Ya, jangan sampai kemudian kita membuat sesuatu tanpa regulasi yang jelas. Nanti hanya keinginan sesaat saja gitu. Itu yang kita khawatirkan. Maka di kita sebenarnya ada perda terkait dengan perindustrian hilirisasi tahun 2019 ya, terkait dengan itu. Salah satunya bagaimana nanti hilirisasi itu bisa menjadi sebuah hal yang kemudian bisa kita kembangkan. Kemudian kalau kita kaitkan dari pertemuan kita sebelumnya, kita juga pernah membahas terkait dengan RPJMD ya. Betul. Dengan RPJPD kita juga. Ada 9 produk unggulan bubble itu yang harus kemudian kita kembangkan. Dan salah satunya adalah kelapa. Ya. Ya, kalau hari ini, kelapa ini kalau kita lihat, ada berapa aspek yang harus kita sikapi. Dan aspek lingkungan, kemudian aspek kemudian ekonominya, sosialnya, ya, dan pertumbuhan ekonomi dan segala macam ini kan bisa kita lihat gitu. Apakah ini kemudian memang bisa menjanjikan ya seperti itu. Dan kita lihat memang sejarahnya sebenarnya kita Bangka Belitung itu bisa gitu mengembangkan itu. Apalagi ada keinginan dari kepala daerah ya untuk kemudian membuat industri kelapa terbesar di Asia gitu kan, Asia Tenggara bahkan seperti itu kan. Dan ini harus kemudian kita dorong dengan meninjau beberapa aspek tadi ya. Pertama dari aspek lingkungan, misalnya saya katakan, lingkungan kita kelapa ini cocok untuk daerah-daerah yang kemudian dia misalnya daerah yang tidak subur atau bekas eks tambang, Ya. dan itu sangat cocok dengan kita, Ya. ya, di mana lahan ketersediaan perkebunan buat masyarakat itu semakin tergerus hari ini dengan deforestasi segala macam. Ini kan jadi masalah buat kita. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, kemudian kelapa juga dia bisa menyerap karbon dioksida yang cukup besar. Ya. Berbeda dengan sawit gitu, Ya. ya. Kemudian juga bisa menahan air, resapan dan segala macam. Itu juga dari lingkungan cukup menarik gitu kan. Kemudian dari sisi tadi ekonominya, dia sebuah tumbuhan kelapa itu semua komponennya bisa dimanfaatkan. Dan itu sudah sangat familiar dengan masyarakat Bangka Belitung. Ya. Dan kemudian hari ini dunia pun sangat kemudian membuka luas peluang itu. Ya, Menteri Pertanian sudah menyampaikan, Pak Amran misal di Sulawesi Selatan, kita beliau menyatakan bahwa ini ekspor yang sangat luar biasa bisa menjanjikan ke depan. Nah, kenapa kita nggak ngambil itu? Karena ini jadi satu sektor unggulan kita ke depannya. Oke. Demikian, Bang. Secara regulasi sudah disiap berarti kita untuk Ya, mengarah ke artinya sana. payung hukum kita mulai dari RPJMD-nya kita naungi bahwa ini Oke. salah satu produk unggulan kita. Oke. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengembangkan itu Oke. dengan industrinya, kemudian perkebunannya, dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Oke. Seperti itu. Baru saya tanya Kang Bambang. Ini ada Siap. dua pertanyaan nih. Yang satu Ya. CPCL, Siap. calon petani dan calon lahan. Yang kedua Ya. ini ancaman deforestasi. Ya. Gimana Abang memaknai atas langkah atau kebijakan Pak Gup ini? Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah panjang lebar juga disampaikan oleh Pak Dodi terkait istilahnya program yang masuk di RPJMD maupun RPJPD di provinsi. Kemudian Pak Erwin sudah menyampaikan tadi dari sisi pertanian harus CPCL, calon petani sama calon lokasi yang clean dan clear. Mungkin saya masuk di sektor kehutanannya. Ya. Dari sisi kehutanan. Yang jelas program kelapa ini adalah inisiasi oleh Pak Gubernur karena memang sudah masuk di RPJMD dan RPJPD. Kemudian ini adalah suatu potensi di mana Pak Gubernur kemarin sempat istilahnya sebelum menyampaikan program kelapa ini, beliau
coba ingin melihat data di kehutanan. Jadi di Bangka Belitung data perhutanan sosial, yaitu kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di Bangka Belitung itu datanya sekarang udah 53.000 hektar. Kurang lebih hampir 400 izin yang sudah dikeluarkan kepada masyarakat, baik dia melalui program HTR, HKM maupun HD. Program PS ini adalah akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan. Nah, dari yang angka 53.000 tadi, baru kurang lebih hampir baru 1.000 yang dimanfaatkan masyarakat untuk istilahnya mereka melakukan penanaman. Mereka masih bingung nih, komoditi apa yang ingin dikembangkan. Masuklah di situ. Jadi harapan masuk itu barang. Jadi harapan Pak Gubernur, kita mengoptimalkan kelompok-kelompok izin masyarakat yang sudah diberikan oleh Menteri ini agar lebih optimal pemanfaatannya. Jadi ada peluang di situ. Dari izin yang 53.000 hektar, coba kita dorong untuk pengembangan kelapa. Nah, kemarin juga kita sudah Zoom meeting juga, rapat dengan kementerian, dengan teman-teman dari pertanian, terkait komoditi kelapa di dalam kawasan hutan. Kemarin juga sudah diberikan penjelasan juga oleh Balai PS wilayah Kampar, yang menaungi wilayah Sumatera, termasuk Bangka Belitung, bahwa komoditi kelapa bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan. Kalau dia istilahnya mau intensif ya diserahkan, dilihat situasi di lapangan. Intensifnya penanaman kelapa ini kurang lebih dia 180 batang per hektar. Jarak 180 batang per hektar ya, kurang lebih jarak tanamnya 7 kali 8. Nah, itu untuk intensif tapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi ketika di situ istilahnya kondisi di lapangannya istilahnya masih cukup baik tanaman hutannya, berarti kita nanti sistemnya jalur nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang areal di luar kawasan hutan, kebetulan kita juga udah berkoordinasi ke teman-teman Dinas Pertanian. Cuma kalau untuk yang di APL nanti kita lihat lagi tata ruangnya. Apakah tata ruangnya sesuai? Itu untuk istilahnya pengembangan pertanian atau perkebunan. Nggak bisa juga istilahnya kita masuk di tata ruangnya misalnya daerah pertambangan di situ kan gitu. Nah, cuma nanti terkait nanti karena memang kondisi lahan di Bangka Belitung yang tadi disebutkan deforestasi rata-rata, ya memang kondisi lapangannya banyak kan eks tambang. Itu tadi disampaikan oleh Pak Dodi bahwa tanaman kelapa ini istilahnya tanaman yang ya, yang di tanah marginal pun dia gampang istilahnya hidup, ya tingkat toleransi hidupnya istilahnya tinggi. Kemudian juga dari sisi perawatan dia lebih murah. Gitu loh. Dari sisi ekologis dia tadi disampaikan bahwa punya fungsi yang sampai ke daun kelapa sampai ke lidinya juga istilahnya bisa digunakan semua. Dan di Kementerian Kehutanan itu diperbolehkan. Sementara ini sawit yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan hutan. Nah, jadi itu sebagai salah satu solusi bagi masyarakat kita, pemegang izin PS yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada masyarakat. Jadi sebetulnya kemarin kita udah beberapa sosialisasi ke masyarakat, di mana nanti mitra kerjasama yang disampaikan oleh Pak Gubernur adalah melalui PT Kebun Kelapa Indonesia, di mana sudah kita bahas terkait mekanisme kerjasamanya dengan masyarakat seperti apa, bagi hasilnya seperti apa, itu kita sampaikan juga ke kementerian. Jadi intinya di sini kita pemberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat pegang izin, kemudian mereka dapat apa di areal izin tadi. Jadi intinya perusahaan nanti mitranya kerjasama masyarakat itu akan menyiapkan bibit. Kemudian mereka akan istilahnya membantu penyiapan lahan. Untuk pemeliharaan pupuk semua disiapkan oleh pihak ketiga tadi, perusahaan, yang semuanya diserahkan ke masyarakat untuk pengelolaannya, dari mulai istilahnya penyiapan lahan, pemeliharaan, penanaman sampai dengan panen, istilahnya masyarakat itu diberdayakan. Jadi semua diserahkan masyarakat. nanti ke masyarakat, tapi istilahnya mereka dapat supervisi dan istilahnya bimbingan teknis dari perusahaan terkait pengelolaan budidaya kelapa ini. Jadi harapannya ke depan, ya istilahnya kami juga instrumen yang harus kami kejar adalah ketika masyarakat sudah pegang izin PS tadi, mereka harus percepatan untuk RKPS mereka, rencana kerja perhutanan sosial, yang harus disesuaikan dengan komoditinya. Jadi ada rencana kerja perhutanan sosial yang harus disusun. Dan sekarang lebih fleksibel. Di kementerian ini sekarang pemegang izin PS itu bisa multi usaha.
disesuaikan dengan lokasi ataupun tempat areal perizinan mereka. Ketika di areal perizinan mereka sudah ada kolong di situ, mereka mungkin budidayanya ke perikanan, memanfaatkan kolong yang ada. Kalau di kehutanan itu namanya silvofishery. Jadi kombinasi antara kehutanan dan perikanan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kami dorong untuk percepatan RKPS ke Balai PS Kampar. Sudah kita sounding untuk bantu percepatan RKPS seluruh izin PS yang ada di Bangka Belitung. Saya rasa itu. 53.000 hektar tadi itu Ya. yang eks tambang berapa banyak? Kalau yang eks tambang, kebanyakan istilahnya rata-rata di kawasan hutan produksi. Oke. Dan dari istilahnya 53.000 hektar ini, dia sebagian kan ada di HL dan ada di hutan produksi. Yang di HL itu rata-rata adalah pengelolaannya jasa lingkungan ke wisata. Contohnya misalnya di wisata mangrove, Munjang, itu mereka mengelola kurang lebih 130 hektar, itu sudah mangrove semua. Tapi ketika kita akan menyandingkan dengan program kelapa tadi, ini akan kita coba lihat situasi di lapangan. Paling kita dengan sistem jalur atau memanfaatkan lahan yang sudah benar-benar terbuka. Nah, ini kalau tahapan totalnya berapa yang dikritis, ini masih kita identifikasi di lapangan. Nanti menyesuaikan. Ketika dia sudah terbuka, kritis, mau tidak mau kita nanti akan intensif di situ. Tapi ketika dia kondisinya masih bagus, kita akan sistem jalur. Jadi istilahnya tidak serta-merta kita istilahnya land clearing semua. Lahan yang ada di perizinan pertanian sosial. Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan lokasi di mana izin PS itu dan kondisi di lapangan. Oke, baik, saya balik lagi ke Bang Herin. Bang, berarti kan lahannya sudah siap nih, 53.000 hektar sudah tersedia. Cuma pertanyaannya kita dalam setahun ini mau garap berapa banyak? Dan kalau boleh di mapping, Bang, daerah mana yang kemudian kira-kira cocok untuk kelapa ini dikembangbiakan? Gitu. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, ya kami sebenarnya menunggu nih, Mas. Ya. Jadi istilahnya pusat juga menunggu. Jadi anggaran itu bisa dikucurkan kalau memang kita sudah bisa menyiapkan calon petani dan calon lokasi. Oke. Dan kami sudah pernah menyampaikan ke pihak kabupaten untuk kemudian mengidentifikasi petani yang siap menanam. Tapi sekali lagi, kalau untuk di APL mungkin kita punya keterbatasan dan memang potensi-potensi daerah juga sudah tidak banyak lagi sekarang. Apalagi melihat petani-petani kita saat ini sudah punya komoditi pegangan mereka masing-masing. Nah, yang harapan kami tadi sebenarnya yang kita tunggu untuk kemudian pengembangan secara masif ini ya lahan-lahan yang seperti disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Kalau memang nanti sudah siap dan memang itu sudah bisa dimanfaatkan, berarti secara lahan dan kemudian secara calon petani itu sudah siap. Kalau mekanisme tergantung, Mbak. Jadi saya seperti disampaikan tadi, kita bisa dua metode pengembangan, bisa melalui investor dan bisa juga melalui penganggaran pusat. Dan tentu saja tidak bisa kita tepikan kalau pengembangan kementerian ini dananya cukup lumayan. Besar ya? Kan, betul. Besar banget gimana nggak? Kalau anggaran pengembangan hilirisasi ini kan ada di angka 300 triliun, Pak. Oke, besar dong ya. Betul. Jadi tentunya kan ini bisa menjadi pilihan kita. Betul. Jadi harapan kami kalau kemudian seperti yang disampaikan tadi, lahan kita sudah siap ya, kemudian petani sudah ini ya, tinggal kita artinya running lah untuk kemudian pengembangan kelapa ini. Jadi secara legal masyarakat ini sudah bisa berusaha ya, walaupun mereka sudah berada di kawasan hutan, tapi sekali lagi ini adalah kawasan hutan yang berizin, artinya yang legal. Sudah ada yang legal ya. Ya, betul. Nah, secara aturan itu bisa, Pak, memperoleh bantuan. Yang tidak boleh nih masyarakat yang berusaha di kawasan hutan secara ilegal. Itu yang harus dibedakan. Jadi saya kira ya secepat mungkin kita bisa mempersiapkan ini semua, ini bisa kita sampaikan ke pihak kementerian untuk menyampaikan bahwa secara calon petani dan calon lokasi Bangka Belitung siap, Pak, untuk mengembangkan. Tinggal bagaimana kemudian pihak kementerian bisa juga membantu untuk kita mengembangkan komoditi kelapaan. Berapa estimasinya? Kalau boleh hitung-hitungan untuk
ya 1 tahun ini deh. Kalau Calon petaninya. dari pemahaman kementerian, mereka kan dalam program hilirisasi ini, yang dimaksud dengan hilirisasi ini tentunya kan pengembangan industri, Pak. Ya. Tetapi tahap awal yang harus dikembangkan adalah budidayanya. Ya. Jadi hilirisasi ini kan tidak akan jalan, Pak, kalau tidak ada bahan baku. Ya. Nah, konsep awal untuk pengembangan hilirisasinya tentu pusat kan sudah menyiapkan metode bahwa itu harus berupa kawasan dan minimal itu 1.000 hektar, Pak. 1.000 hektar. Betul. Tapi saya kira 1.000 hektar untuk ukuran pengembangan saya kira masih bisa terjangkau, apalagi angka yang disampaikan Pak Bambang tadi sampai 50.000 hektar, dan saya kira artinya bubble bisa lebih dari itu. Jadi kalau kita sudah bisa siapkan di angka itu 1.000 hektar, pihak kementerian siap, Pak, untuk kemudian membantu. Oke. Ya. Konsep hilirisasi berarti kan bukan hanya menyediakan kelapa, Ya. tapi mengolah kelapa itu menjadi sebuah produk. Betul. Seperti itu, Bang. Ya. Nah, boleh tahu rencana besarnya itu seperti apa dalam konteks hilirisasi? Dalam konteks kementerian, dalam pengembangan hilirisasi ini di daerah-daerah sentra yang lebih dari 1.000 hektar itu akan disiapkan pabrik, Pak. Pabrik. Betul. Jadi pabrik. kementerian yang menyediakan pabrik. Iya. Dan jangan lupa sebenarnya porsi pengembangan ini banyak, Pak, sekarang. Jadi tidak hanya anggaran dari kementerian, ada juga anggaran dari BPDP. Jadi BPDP ini ada badan BLU. BLU, oke. Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pak, ya. Itu BLU di bawah Kementerian Keuangan. Nah, salah satunya mereka mampu mensupport kita apabila kemudian ada pengembangan komoditi hilirisasi, itu bisa dibangunkan industri, salah satunya pengembangan industri pengembangan kelapa. Jadi saya kira konsep hilirisasi ini ya tentunya memang penting, Pak. Karena yang perlu jadi kunci dari hilirisasi ini adalah peningkatan nilai tambahnya. Betul. Jadi kalau kemudian orang selama ini hanya bisa jual harga kopra atau harga kelapa bulat, nah kalau ada industri, Pak, itu bisa dihitung di 5,4 kali lipat dari harga yang diterima. Jadi dia bisa menjadi kokomil, bisa menjadi VCO. Nah, itu yang kita cari itu nilai tambahnya itu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya investor itu pemerintah pusat gitu ya, dalam tanda kutip. Bisa, atau, ya saya sampaikan tadi bisa 2 tadi. Bisa 2 ya. Ya, terbuka untuk investor swasta, bisa juga untuk. Berarti Danantara bisa masuk ke sini Bisa, kan? bisa. Ya. Oke. Saya harus tanya dulu karena Ya, menarik, Bang, ternyata kelapa ini mau dibikin agak besar nih. Saya kira cuma bikin kebun aja, ya kan? Kemudian kita ambil, kita jual ke pemerintah pusat. Ternyata dibikin hilirisasi, Bang. Berarti regulasi lebih ketat lagi dong. Iya, sebenarnya yang pertama kan tadi sudah kita sampaikan dari payung hukum itu harus kemudian dinaungi dulu gitu. Betul. Kan. Apa-apa yang mau kita rencanakan tuh jangan sampai nanti dia hanya sebatas rencana, atas kertas gitu, tapi tidak ada implementasinya. Tapi kalau kita udah buatkan payung hukumnya, maka nanti mungkin perlu dibikin perda turunannya, turunannya terkait dengan kelapa ini. Karena sampai ini kan kita belum bikin nih. Itu satu. Yang kedua juga kita lihat tadi disampaikan bahwa investasi ini kan bisa memanfaatkan banyak sumber ya pendanaan ya. Salah satu disampaikan terkait dengan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan. Itu dulu hanya sawit, sekarang 3 produk, ya, kakao dan kelapa. Jadi 3 produk ini yang kemudian dimanfaatkan. Bubble itu sampai hari ini dari sejak adanya BPD, dulu PKS namanya DPD PKS, sekarang BPDP, itu baru 54 miliar serapannya. Sementara provinsi lain sudah triliunan. Hanya 4 kabupaten serapan itu. Padahal ini dana idle yang bisa kita gunakan tadi. Salah satu untuk hilirisasi, untuk kemudian mulai dari hulunya juga, termasuk juga perkebunannya. Masyarakat bisa sekarang, yang kita minta adalah bagaimana kabupaten kota itu bisa memberikan sebuah arahan, guidance kepada para kelompok tani di masyarakat. Kemudian mereka membentuk kelompok tani, mereka mengusulkan perkebunannya di mana dan segala macam. Semuanya free, dibantu oleh BPD ini. Dan itu sudah dilakukan di provinsi lain. Kita baru 4 kabupaten sampai hari yang kita ketahui datanya dari BPD. Sangat amat kita sayangkan. Ini dana, sementara APBD kita kan nggak mampu mendanai ini. Ya, sementara ada sumber dana, kok kenapa nggak kita ambil? Iya. Jangan sampai kita kata orang Bangka nih, gudu gitu kan, mohon maaf gitu kan, seperti itu. Ini yang kemudian
Ya. kita optimalkan Bang. Gitu Bang. Akan ada penambahan apa bahasanya itu? Akan ada revisi kah atau ada penambahan regulasi? Kalau bahasanya seperti Harus dibuat payung hukum berupa perda Oke. terkait dengan perkebunan sawit. Pertama, misalnya ini terkait nanti bagaimana kemudian masyarakat. Kalau kemudian hari ini kan kita di APBD 2026 Ya. itu sudah kita masukkan salah satu poin anggaran kita untuk membuat kebun induk kelapa. Ya. Ya. Supaya apa? Supaya ada sertifikasi standar ya untuk kemudian pohon kelapa kita ini. Oke. Jangan sampai kemudian ditanam nggak jelas ya terkait dengan standarisasinya. Oke. Kita nggak mau itu buat masyarakat. Sehingga kita buatkan kebun induknya. Dan kemudian nanti bagaimana pembagian ke masyarakat? Yang sampai nanti orang berebut gitu kan. Segala macam. Ini juga harus dibuat regulasinya. Ya. Itu yang kita maksud tadi perdanya. Maka kami berharap nanti sebagai leading sektor di dinas pertanian atau kehutanan memberikan sebuah draft kepada kita untuk kita bahas bersama. Ini untuk memudahkan masyarakat. Kami berharap di 2026 ini selesai. Ya supaya apa? Supaya tadi ini kan sudah kita anggarkan. Cepatlah kemudian diberikan payung hukumnya. Ya seperti itu. Kita akan bantulah untuk kemudian mengawali. Karena kenapa? Karena kalau kita hitung kelapa ini dari 180.000 hektar itu bisa menyerap 50.000 lapangan pekerjaan. 50.000. Iya, dalam hitungan investasinya seperti itu tuh luar biasa. Ya. Dan ini kemudian kelapa ini kan bisa ditanam di desa-desa. Artinya apa? Kita bisa memeratakan pembangunan itu. Bukan hanya kepada satu tempat dan segala macam. Supaya apa? Supaya ada pemerataan pembangunan. Yang hari ini kita lihat antara di desa dengan di kota terjadi ada marginalisasi seperti itu. Dan dengan demikian, maka kita berharap semua masyarakat itu bisa menikmati pembangunannya seperti itu. Tidak hanya seperti hari ini komponen sawit misalnya. Ya. Sawit hanya dinikmati oleh pemilik modal, seperti itu. Tapi kalau kelapa enggak, kelapa siapapun bisa nanamnya gitu. Ya, tinggal bagaimana kemudian tadi payung hukumnya diperjelas. Dalam anggaran gimana Bang? Apakah hanya sebatas penyediaan kelapa atau memang sudah mengarah ke hilirisasi? Ya, kita sudah komitmen ya. Dulu kan Pak Gubernur dalam janji kampanyenya kan tidak menggunakan APBD gitu kan. Itu janji beliau kan. Oke. Maka kita hanya menyiapkan terkait dengan indukan tadi, Indukan kebun tadi, induk. ya, oke. Ya, seperti itu dalam rangka memberikan tadi kesempatan kepada masyarakat kemudian untuk berkembang ya. Kemudian juga ada kepastian tadi ya terkait dengan standarnya. Nah, kami berharap nanti pengembangan anggaran lebih kepada bagaimana kemudian kita mendorong misalnya mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Karena PR terbesar kita orang di daerah masyarakat tambang itu mentalnya nggak kuat. Ya karena udah biasa menikmati goyah cepat. ya, oke. Ya sementara ini kan nggak bisa cepat. Ya. 3 atau 5 tahun baru kemudian Baru menikmati panen. hasil. Oke. Maka ini butuh ada sosialisasi yang masif. Jangan sampai nanti ngapain nanam kelapa? Kapan kita panennya? Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Karena ini long term gitu yang kemudian harus dipikirkan. Oke, saya balik lagi ke Bambang. Siap. Mas Bambang atau Kang Bambang. Siap. Tadi sudah diingatkan juga bagaimana kemudian ketika ini dibuka, ini juga tidak merembet ke area ilegal tadi. Iya, oke. Karena ini hutan juga seksi kan. Betul. Sudah diingatkan, ada timah di situ tuh, jangan sampai goyah nih. Gimana pengawasan dari teman-teman di LHK sendiri? Ya, baik, menarik ya. Mungkin yang pertama tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi terkait istilahnya regulasi. Janji Pak Gubernur tidak menggunakan APBD. Nah, inilah inisiasi beliau untuk menarik investor. Ya. Untuk dituangkan dengan pola kerjasama, dengan MOU. Nanti menjamin gitu loh, istilahnya dari mulai pembukaan lahan, bibit, pemeliharaan, panen, itu diserahkan ke masyarakat sampai dengan istilahnya pemasaran. Ya. Jadi data awal di kami sudah terkumpul kurang lebih yang sudah siap untuk penanaman. Itu teman-teman perizinan PS di Belitung itu jauh lebih siap, kurang lebih di angka 5.357 hektar. Kemudian Bangka baru 773 hektar. Ini sudah mulai kita sounding juga Bangka ke dan Belitung teman-teman, berarti ya? betul, Oke. Bangka dan Belitung. Jadi insya Allah minggu kemarin bibit dari mitra nanti pihak ketiga itu sudah mulai didistribusi di Belitung. Nah, nanti insya Allah akan kita mulai kalau nggak di akhir Desember ini, mungkin di awal tahun itu sudah mulai kita launching untuk perdana penanaman kelapa. Kemudian juga melihat peluang tadi. Ini mungkin melalui podcast ini, mungkin kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa Bangka Belitung diberi areal pencadangan, peta indikatif pencadangan areal untuk perhutanan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 160.000 hektar.
Bangka Belitung baru memanfaatkan kurang lebih 53.000 hektar. Jadi masih ada kurang lebih 100.000 yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Nah inilah pentingnya masyarakat memahami di desa itu ketika ada peluang kawasan hutan di situ, mereka diberikan akses kelola. Mereka harus lebih kreatif. Nanti melalui penyuluh-penyuluh kami di masing-masing UPT yang ada di masing-masing kabupaten untuk menyampaikan peluang ini akses kelola yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah ini kan peluangnya masih banyak nih. Nah tadi sehubungan dengan istilahnya masalah tambang ilegal, kalau masyarakat sudah pegang izin, otomatis mereka punya kewajiban mengamankan, menjaga. Itulah dengan adanya izin yang diberikan, dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, dengan sendirinya mereka memiliki dan mereka punya istilahnya keinginan untuk menjaga di situ karena mereka mengambil manfaatnya dari pemanfaatan kawasan hutan itu gitu loh. Nah, jadi memang prioritas perhutanan sosial ini adalah untuk masyarakat sekitar hutan. Ya, jadi khusus untuk masyarakat sekitar hutan karena baik buruk dari kawasan hutan ini yang merasakan duluan adalah masyarakat sekitar hutan. Nah, seperti itu. Jadi ada peluang di situ. Tinggal istilahnya masyarakat pandai-pandai melihat peluang kira-kira kawasan hutan di sekitar saya ini apa potensi ke depannya gitu. Nah, itu saja jadi. Nah, itu tadi disebut oleh godaan timah lebih seksi dibanding kelapa gimana mencegah. Ayo jangan sampai ini saya komitmen, tapi kemudian komitmen itu goyah karena nggak makan tiap hari. Kan? Kemudian tadi, kemudian tadi masalah nanam kelapa mungkin 3 sampai 5 tahun baru produktif. Betul. Tanaman kelapa mungkin 7 kali 8. Nah, untuk mengantisipasi itu kan kita bisa tumpang sari di antara tanaman kelapanya. Bisa kita nanam mungkin cabai di situ, bisa nanam jagung yang istilahnya panennya lebih cepat. Hitungan bulan kan itu kalau kita nanam misalnya jagung ya 3 bulan kita udah panen kan gitu. Nah, itu untuk antisipasi istilahnya bagaimana caranya masyarakat itu ada pendapatan jangka pendek, ada jangka panjang kan seperti itu. Oke. Nah ini saya balik lagi Bang. Ternyata kan sebenarnya menggiurkan juga bisnis kelapa. Ada harian juga sebenarnya. Cabai, jagung. Tapi kemudian gini Bang. Saya masih penasaran ketika ada investor masuk tadi kan ada kalau nggak salah awal tahun akan ada rilis. Itu siapa sebenarnya investor kita yang sudah menyiapkan bibit kemudian juga menyiapkan program untuk mungkin marketingnya? Kemitraan siapa yang sudah mulai menoleh ke Bangka Belitung, Bang? Ya, jadi gini, konsep awal pertanian ini kan sekarang memang sudah mengarah ke korporasi, Pak. Ya. Ke korporasi itu berarti kan petani itu tidak menjadi sasaran tembak. Betul. Karena kalau melihat gaya-gaya pengembangan seperti dulu kan petani ini lebih sebagai objek. Nah ini yang coba kita rubah sekarang kan. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Bambang itu sebenarnya memang begitulah nanti konsep-konsep pengembangan di pertanian. Jadi ada yang namanya petani dan ada yang namanya off-taker. Jadi beban itu semuanya tidak akan dibebankan kepada petani. Jadi pentingnya off-taker-nya tentu dia kan adalah pemegang modal yang akan menjaga kelangsungan budidaya itu. Nah, jadi petani lebih dimudahkan sehingga nanti biar mereka lebih fokus di aspek budidaya, kemudian aspek-aspek pengembangan lain seperti pemasaran atau kemudian penyediaan saprodi itu dibebankan kepada off-taker. Nah, silakan nanti konsepnya seperti apa, apakah nanti akan off-taker itu mempunyai keuntungan dari mereka lah yang nanti akan menerima hasil panen dari petani. Jadi kan sebenarnya sama-sama menguntungkan itu, Pak. Nah, dari konsep inilah berarti nanti kita berharap setiap pengembangan dalam skala luas nih semuanya sudah ada, Pak, sudah ready. Ya, jadi terlepas siapa nanti investor yang akan masuk atau mungkin akan turun, ya mereka juga harus tahu sebenarnya mereka harus siap. Dapat berapa juga ya? Artinya apakah mereka nanti yang akan punya pasar untuk kemudian menerima seluruh hasil panen ini? Nah itu yang sebenarnya harus diketahui. Jadi dalam rangkaian ini berarti kan kita terintegrasi, Pak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi kan memang dalam pengembangan komoditi itu kita harus terencana dengan baik. Nah harapan kami tadi ya salah satunya itu dari mulai mereka nanti akan mengembangkan ya artinya kita udah harus siap, Pak.
bibit, ya kan, kemudian lahan. Nah, bibit saya kira mungkin sudah siap Pak Bambang ya. Bibit kita sudah siap dan salah satu upaya pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Dudi tadi, tahun depan kita akan menetapkan kebun induk, Pak. Tahun depan. Ya, jadi di daerah mana, Bang? Di daerah Sungai Dua. Sungai Dua. Ya, jadi itu nanti yang akan menjadi tetua yang akan kita tetapkan. Berarti nanti ke depan Bangka Belitung sudah bisa menyiapkan logistik benih sendiri. Artinya kita tidak lagi perlu mendatangkan dari luar. Nah, tentunya kan ini kan potensi. Nah, apabila kemudian kebun itu sudah bisa ditetapkan, berarti kita sudah menyiapkan benih sendiri. Nah, bisa kita bayangkan potensinya 2,5 hektar itu kan, kalau kemudian kita bisa ini, walaupun nanti statusnya hanya label hijau itu artinya hanya bisa beredar di Bangka Belitung, tapi kan sudah cukup membantu untuk kita bisa menyiapkan benih. Karena pertanian ini agak gampang susah, Mas. Iya. Karena dia bukan barang pabrikan. Ini yang harus diketahui seluruh pihak. Iya. Dalam pengembangan komoditi itu benih kunci utama. Benih itu pengembangan untuk penyiapan benih kelapa ini perlu 9 bulan. jadi kita perlu 9 bulan, setahun lah ya. Iya, Oke, perlu setahun. waktu ini. Jadi tidak bisa main-main ini. Kalau Iya. kita tidak siap benihnya, kita tidak bisa nanam, Iya. tidak bisa mulai. Jadi dia bisa ngambil benih dari Jawa, kemudian kita taruh sini, belum tentu hidup juga berarti. Kalau asalkan dia tersertifikasi bisa, Pak. Asal tersertifikasi. Iya, Oke. karena kan kita memang mengedepankan benih unggul. Nah, ciri benih unggul ya harus bersertifikasi atau berlabel. Walaupun bekas eks tambang atau maksudnya secara gizi lahan itu Saya kira nggak? ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, yang penting kan treatment saja nanti itu. Nah tadi yang sebut kebun tadi Bang, Ya. kebun bibit berarti kan. Ya. Berarti itu hanya untuk menyiapkan bibit aja. Ya, Hanya bibit aja. betul. Jadi kita datang dari luar 2,5 hektar itu hanya fokus di bibit. Ya, artinya kita tuh dalam konsep penetapan kebun induk tuh bubble ini sudah punya kebun sumber yang bisa menghasilkan bibit. Selama ini kan belum bisa kita, Tidak Pak. bergantung dari luar lagi. Tidak bergantung dari luar lagi. Oke. Ya kan? Jadi di beberapa komoditi kan sekarang ini kita tidak bisa kan kalau misalnya tidak punya kebun induk itu menghasilkan bibit. Nah, dengan kita sudah tetapkan berarti banyak kemudahan ya, tentunya ongkos lebih murah. Artinya kita tidak perlu mendatangkan dari luar. Oke. Saya kira Karena demikian. sudah ada kebun induk. Betul. Sementara menunggu 9 bulan ini berarti boleh dong mendatangkan Bisa. induk-induk yang lain. Ya, diperbolehkan. Dalam Ya. sistem tadi, boleh tahu nggak berapa sebenarnya yang didapat oleh investor ketika saya hanya menyediakan ke bibit aja misalkan? Saya kira Itu ada hitung-hitungannya Ada berarti kan? hitung-hitungannya. Nanti saya sampaikan ada hitung-hitungannya. Oke. ya Jadi ada kalau itu hitung-hitungannya. saya kira Bisnis plan-nya. ya bisnis Business plan plan. itu cukup menggiurkan, Pak. Ya. Ya, karena ya mungkin nanti hitung-hitungannya bisa disampaikan oleh Pak Bambang, tapi dari petani dengan harga sekarang bibit kan sekitar 40-50 ribu per batang. Per batang. Iya, dengan hanya modal biji kelapa tua yang kita semai, kemudian kita rawat, saya kira itu kan punya potensi bisnis lah Ya. yang lumayan. Saya kira demikian. Oke. Saya langsung ke Mas Siap. Bang dulu ya. Ya. Hitung-hitungnya gimana? Sekarang ini jadi, kan seksi ya. juga sebenarnya. Oke. Kemarin kita sudah sempat duduk sama-sama dengan calon investor PT Kebun Kelapa Indonesia ini. Ya. Di situ sudah dibahas konsep MOU-nya seperti apa. Kemarin juga kita sampaikan ke Balai Perhutanan Sosial Kampar yang membawahi wilayah Sumatera. Itu konsep bagi hasilnya nanti MOU-nya adalah 80-20. 80 buat 80 untuk investor, 20 untuk masyarakat. Hanya istilahnya masyarakat tuh bersih nantinya. Ya. Biaya penyiapan lahan itu semua dari investor. Ya. Kemudian penyiapan bibit dari investor, biaya penanaman dari investor itu diserahkan ke masyarakat. Nanti masyarakat yang nanam dapat upah tanam. oke. Biaya pemeliharaan diserahkan ke masyarakat, masyarakat dapat upah pemeliharaan. Dua upah ya. Jadi semua sampai dengan pemeliharaan, pemanenan diserahkan ke masyarakat. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh investor. Kemudian PNBP atau pajak yang dibayarkan negara dari hasil panen itu dibayarkan oleh investor juga. Bersih, keuntungan bersih baru nanti dibagi.
80-20 tadi. Jadi bersih, keuntungan bersih ke masyarakat 20%. Tapi kan di perjalanan itu semuanya diserahkan ke masyarakat. Ya. Jadi mereka dapat dari mulai istilahnya penyiapan lahan, dari penanaman, kemudian dari pemeliharaan sampai panen, itu semua biayanya diserahkan ke masyarakat untuk mengelola itu. Oke. Jadi masyarakat dapat semua di situ. Dan sebagai informasi juga, dari target yang minimal 50.000 hektar nantinya, itu akan dibangun pabrik langsung oleh investor, baik di Belitung maupun di Bangka. Jadi ada 2 pabrik nanti. Iya, pabrik yang di Belitung dan di Bangka. Nah, itulah yang menjamin istilahnya mau dibawa kemana gitu loh. Ya, Iya, kelapa. Istilahnya kelapa dari hasil MOU tadi gitu. Boleh dong Kerjasama dengan bocorannya masyarakat. siapa itu investor yang kan Itu tadi. sudah ada. Ya, investornya tadi, PT Kelapa PT tadi. Kebun Kelapa Kelapa Indonesia. Ini orang Bangka. Orang kalau lihat di akte ininya emang yang teknis manajer yang di lapangan Pak Fikri ya, yang di sini Iya. orang Bangka ya gitu. Iya. Cuma di susunan itunya saya lihat kedudukannya masih di Jakarta. Nggak tahu mereka kan oke. mungkin pengembangannya kan ke provinsi lain juga. Iya, iya, iya. Nah gitu. Ya. Saya tanya. Ya, intinya jaminan Mas itu Dodi. ada. Iya, Ya. jadi ada 80-20. Ya, Iya. 80-20. Bang Dodi. Seksi nggak buat kita itu 80-20? Ya, artinya tadi kan kalau kita mau panen sampai umur 3 sampai 5 tahun, masyarakat sebenarnya sudah mendapatkan hasil ya. Sudah mendapatkan hasil. Artinya walaupun belum panen, mereka juga sudah dapat tadi upah Betul, nanam, rawat, dan segala macam. Artinya nggak kosong selama 0 sampai 5 tahun itu gitu. Betul, Ada betul. pendapatan buat mereka. Itu satu. Artinya ini cukup menarik buat masyarakat kalau kemudian mereka mau nanam itu. Iya. Nah, cuman memang ada tantangan. Tantangan tadi kita perlu mungkin membuat piloting, trigger. Tadi kenapa salah satunya kita bikin kebun induk tadi, Ya. supaya kemudian pemerintah ini bisa memberikan nanti contoh ke masyarakat, bantuan bisa langsung bibit ini kan berikan ke masyarakat nih, Ya. berikan ke masyarakat, silakan masyarakat tanam, sehingga kemudian ini bisa menjadi contoh juga buat petani-petani yang lain. Ya. Mereka melihat oh ini ada hasilnya, Ada ada segala contohnya, macam. oke. Selain dari investor, kemudian investor juga kita berharap pemerintah provinsi ini memberikanlah misal insentif fiskal kah atau kemudahan berinvestasi kah. Inilah kemudian kelemahan kita Indonesia ini kadang-kadang kalau kita perhatikan dengan Vietnam saja. Iya. Vietnam itu kenapa banyak investasi masuk ke sana? Iya. Karena banyak sekali kemudahan. Kalau orang mau berinvestasi sana, tanahnya sudah disiapin sama pemerintah. Iya. Gitu kan? Iya. Izinnya mereka bebaskan. Ya, sehingga kemudian banyak lari ke Vietnam. Kenapa nggak lari ke kita gitu? Iya. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru gitu. Kalau kemudian mau banyak, bukannya satu tadi investor yang masuk gitu. Kalau mau banyak, berikan kemudahan-kemudahan itu. Yang penting tadi bagi kita di sini masyarakat harus dilibatkan. Iya. Jangan sampai nanti masyarakat kemudian yang jadi penonton Betul. di tempat kita ini jadi masalah. Bom waktu kalau itu kita biarkan. Seperti itu, Bang. Bang, itu masyarakat nggak boleh jadi penonton, Bang. Betul. Iya kan? Harus. Cuma jangan jadi budidaya doang maksudnya. Iya. Jadi misalkan boleh nggak tuh bibitnya diambil oleh masyarakat dan dikelola sendiri di kebun sendiri misalkan. Ada nggak pola-pola seperti itu? Pola-pola mungkin bahasanya mandiri ya. Ya, jadi kan pola-pola pengembangan masyarakat itu sudah lama, Pak. Jadi istilahnya setiap investor atau pengembang swasta yang ingin berkebun secara luas itu diwajibkan yang namanya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Itu wajib dan itu sudah sudah diatur di undang-undang. Jadi Permentan juga. ya, jadi memang tidak mungkin potensi lahan yang sedemikian luas itu kemudian tidak kita berdayakan untuk kepentingan masyarakat. Bisa saja memang kalau untuk skala inspektor mereka pakai semua lahan itu, tapi kan alangkah tersisihnya akan masyarakat dan faktor fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tuh marwahnya memang itu untuk kemudian memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kalau kemudian nanti kita memang terjadi pengembangan, ada kemudian pihak investor ingin mengembangkan komoditi apapun, ya mereka wajib minimal 20% itu memberikan membangunkan kebun masyarakat. Saya kira demikian. Artinya misalnya kayak sawit sekarang ini, Ya. dia punya kebun sendiri, punya kelapa sendiri, bisa dijual juga ke tadi ya, ke mungkin investor tadi ya, investor Ya, bisa. ya. Boleh saya tambahin, Bang? Ya. Ya, jadi gini, kan kita berharap tadi kan ada konsep perkebunan sosial tadi Ya, ya, perhutanan masyarakat, sosial, ya. perhutanan sosial. Nah, kami berharap ini kan melibatkan masyarakat di situ. Jadi antara investor dengan masyarakat lewat poktan-poktan mereka, Ya, ya. ini yang kemudian bisa berkebun di tadi perhutanan sosial Perhutanan tadi. tadi, ya. Kan hari ini kendala masyarakat apa? Lahan. Iya. Ya.
hampir semua lahan itu dikuasai oleh tadi Corporate. investor segala macam seperti corporate gitu kan, seperti itu. Sehingga dengan ada konsep perkebunan perhutanan sosial ini, masyarakat bisa masuk. Iya. Itu harapan kita. Artinya masyarakat tidak nonton dong. Mereka bisa berkebun di sana, mereka bisa nanam kelapa di sana dengan perhatian dari investor. Itu yang kita harapkan gitu. Iya. Berarti masih ke Mas Bambang lagi berarti ya. Bagaimana masyarakat kemudian bisa mendapatkan lahan secara tadi? Ya. Secara mudah seperti investor Nah, tadi. ya. Baik. Sebetulnya itu tadi saya bilang bahwa potensi peta indikatif pencadangan areal perhutanan sosial yang sudah diberikan oleh Menteri ke Provinsi Bangka Belitung itu di angka 160.000 hektar. Iya. Sekarang baru dimanfaatkan 53.000 hektar. 53.000. Iya. Oke. Nah, ada space itu. Tinggal masyarakat bisa mengambil peran, melihat peluang dengan kawasan hutan yang ada di sekitarnya. Iya. Nanti kami bantu dengan penyuluh-penyuluh kami yang ada di semua KPH. Menyampaikan, oh masyarakat mau punya akses kelola, mau memanfaatkan kawasan yang di sekitar mereka, silakan. Nanti didampingi oleh penyuluh kami, tahapan-tahapannya dari mulai identifikasi, kemudian istilahnya pemetaan, dibantu semua oleh penyuluh kami. Nanti kami sampaikan ke kementerian untuk diteruskan. Setelah itu ada verifikasi yang kemudian baru keluar izin perhutanan sosialnya. Jadi tinggal kembalikan lagi ke masyarakat sejauh mana mereka melihat potensi yang ada di sekitar mereka, khususnya kawasan hutan yang ada di sekitar mereka. Satu orang itu boleh mendapatkan berapa hektar? Kalau izin HTR oleh perorangan itu bisa sampai dengan 15 orang tiap satu izin HTR. Cuma kalau kelompok dia HKM itu dia minimal satu kelompok HKM itu 15 orang. 15. Jadi kalau batasan luasannya mungkin bisa lebih dari kalau 5 kali ini 15 berarti 75 ya bisa dari ada juga kelompok HKM yang mengelola lebih dari 100 hektar ada. Ada ya. Ya, ada Syarat-syaratnya batasannya. sudah ada ya berarti? Sudah ada semua. Sudah Jadi dibuka diatur ya? di Permen LHK nomor 9 tahun 2021 di situ. Susah nggak, Pak? Enggak, gampang. Buktinya udah ada kurang lebih hampir 400 izin yang sudah dikeluarkan oleh Menteri. 400 izin. Tinggal mau apa tidak. Nah, itu aja. Bener nggak Bang Dodi gampang? Gampang. Ya ini tantangan ya. Saya bilang ini tantangan. Kenapa tantang? Pertama kan literasi masyarakat masih kurang terkait dengan hal ini. Maka tadi saya bilang ini butuh sosialisasi. Butuh kemudian bagaimana kita memberdayakan masyarakat ini supaya mereka paham. Bahwa ini oke, masyarakat ini terus terang aja. Lalu kita jalan ke kampung-kampung, ke desa-desa, mereka kesulitan lahan. Ya, karena dibatasi dengan APL sudah milik perkebunan sawit misalnya seperti itu, kemudian sisanya adalah hutan, mereka mau berkebun di mana? Maka disinilah peran kita mungkin dari pemerintah provinsi memberikan gitu kan sosialisasi ke masyarakat bahwa ini bisa dimanfaatkan. Kalian masih bisa berkebun, tapi jangan sawit dong, bisa tadi kelapa. Karena tadi ada tanaman yang nggak boleh ditanam di hutan gitu kan seperti itu. Tapi kelapa diperbolehkan gitu. Ini salah satu komponen yang luar biasa kalau kemudian kita bisa berikan kepada masyarakat akses itu. Tapi sekali lagi harus masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka paham. Siapa yang berperan di sini? Inilah tugas dari pemerintah provinsi. Oh, pemerintah provinsi. Ya. Bukan dinas ini ya. Iya, Kalau dari dua dinas ini siapa yang paling berperan? Kalau pemerintahan provinsi itu ada pemerintah dan juga ada DPRD. Dua-duanya. Itu pemerintahan daerah. Oke, saya tanya dulu yang di dinas. Sosialisasi apa yang sudah dilakukan untuk tadi mengkampanyekan bahwa kelapa ini menjadi sebuah peluang besar di Bangka Belitung? Kalau kita itu sudah dalam melalui upaya CPCL tadi ya, berarti memang sudah kita buka ruang dan sudah kita sampaikan kepada kabupaten untuk kemudian mencari calon-calon petani dan calon lokasi. Oke. Nah, cuman memang seperti yang disampaikan tadi kita masih perlu waktu, Pak, terutama untuk pengembangan pemanfaatan kawasan hutan, dan ini sudah disampaikan langsung tadi oleh Pak Bambang, dan ini tentunya akan menjadi informasi kita bersama ya, karena juga saya secara detail juga belum tahu, dan ini saya kira harus segera kita manfaatkan, Pak. Jadi kita sampaikan kepada dinas kabupaten bahwa ternyata peluang pemanfaatan kawasan hutan masih terbuka, dan ini tentunya menjadi tambahan peluang daerah untuk mengembangkan komoditi kelapa di tengah sulitnya mencari APL. Ini yang perlu kita ketahui. Betul. Jadi dengan peluang ini tentu masih terbuka lebar. Sudah berapa banyak calon petani yang sudah mendaftar? Atau kita buka aja petani milenial gitu, Ya. masuk ke Bangka Belitung?
Kalau petani sendiri, kalau yang dari APL yang kita tahu masih sedikit, Pak ya. Boleh tahu angkanya? Angkanya, nah ini kami belum, nanti kami cek kembali, tapi saya kira tidak terlalu banyak, karena yang saat ini bisa diidentifikasi adalah memang sebenarnya petani yang sebelumnya berkecimpung atau mempunyai lahan untuk berbudidaya kelapa. Jadi yang makanya kita mendorong kemudian pemanfaatan kawasan hutan tadi, itu sebenarnya peluang kita untuk menambah luasan tadi untuk kemudian bisa dikembangkan. Untuk menjadi petani kelapa itu susah nggak sih Pak sebenarnya? Atau ada syarat-syarat khusus? Saya kira tidak juga. Tidak ada juga ya? Ya, salah satu kemudahan kelapa ini ya, karena memang saya sampaikan tadi kan ini adalah pohon yang istilahnya itu life of tree, yang memang seluruh bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan dan sama seperti kelapa sawit, Pak. Ya. Ini adalah salah satu tanaman yang biaya memeliharanya sebenarnya cukup rendah. Ya. Ya, Dibanding sawit ya. Betul. Ya, Dia tidak perlu banyak pupuk, tidak perlu banyak treatment yang lain, dan saya kira ini kan menjadi peluang model komoditi yang akan juga digemari oleh masyarakat. Jadi untuk menjadi petani kelapa tidak perlu pendaftar ke sini, tapi lebih ke beliau ya, DLHK berarti ya. Untuk ngambil lahannya berarti. Dari konsep lahannya mungkin ya, nanti bisa tetap harus berkoordinasi ke ya hutan. Tapi nanti dalam konsep pembinaan lanjutan, apabila kemudian mereka kemudian berbudidaya kelapa, saya kira peran dinas pertanian juga akan hadir. Nah, jadi saya tanya lagi Mas Bambang, berarti berapa banyak calon-calon petani yang sudah mengajukan penawaran ke ya itu tadi Bambang? yang sudah kita data kurang tadi. lebih di angka hampir 6.000 hektar ya. 6.000 hektar itu istilahnya di wilayah izin pertanahan sosial. Ya. Hanya untuk Belitung dan Bangka aja, Belitung dan Bangka. Ya istilahnya untuk Bangka Belitung lah kan. Oke. Kalau di luar izin perhutanan sosial mungkin di APL, mungkin kebun lahan milik. Ya mungkin nanti pembinaannya di teman-teman dinas pertanian. Tapi nggak menutup kemungkinan. Mereka juga bisa istilahnya bekerja sama dengan investor. Kemudian juga bisa saya sampaikan, kita di DLHK Provinsi melalui penyuluh-penyuluh kita yang ada di ADOPT sudah mensonding, sudah bersosialisasi terkait komoditi kelapa ini untuk masa depan. Itu kebetulan sudah ada gayung bersambut, sudah ada kurang lebih 26 kelompok tani hutan yang mengajukan perizinan baru ke kementerian. Dan kebetulan pada saat kunjungan menteri kemarin, 2 hari Sabtu Minggu 2 minggu yang lalu, sempat ngobrol dengan Pak Menteri, kita minta didorong Pak untuk percepatan perizinan. Khusus untuk perhutanan sosial. Insya Allah Pak Menteri dukung itu. Kemudian untuk komoditi kelapa, itu didukung oleh Pak Menteri. Jadi kebetulan kementerian juga punya program kelapa sama aren. Nah itu yang istilahnya disupport oleh kementerian. Tambah lagi berarti ya. Jadi harapannya dari kementerian bisa mensupport percepatan izinnya, sama komoditi ini memang sudah disupport oleh teman-teman di KLHK oleh Pak Menteri kan gitu, seperti itu. Oke, berarti Bang Dodi ini kalau tadi sudah banyak peluang-peluangnya sebenarnya. Terus bagaimana dengan strategi bahasanya itu ketahanan pangan kita yang juga berjalan seiring dengan proyeknya kelapa dan mungkin tambah lagi area. Ya, betul. Itu salah satu hal yang kemudian harus jadi catatan kita ya. Hari ini kan kalau kita lihat, kan kita sudah di tata ruang kita kan sudah ada ya. Ini peruntukannya apa kawasan itu? Mana kawasan perkebunan, mana kawasan hutan dan segala macam. Ini yang pertama kali yang harus kita clear datanya. Ya tadi kan kita bicara terkait dengan perhutanan sosial, tapi yang lahan yang memang sudah diperuntukkan untuk pertanian, untuk perkebunan mana dulu? Ini optimalkan dulu. Ya, clearkan dulu itu yang sudah sangat jelas menjadi milik dan siapa yang bisa mengelolanya. Kemudian yang kedua tadi adalah terkait dengan lahan kehutanannya. Ini juga kemudian didata berapa masyarakat yang bisa mengaksesnya. Dan kemudian tantangan kita memang kalau kita lihat data ya, sebenarnya produksi kelapa kita ini 22.000 ton tahun 2022, ini data BPS. Artinya sangat potensial untuk kita kembangkan. Tapi tantangannya diversifikasinya. Diversifikasinya tadi termasuk ke hilirisasi kalau diversifikasi ini. Ini yang kemudian kita perlu kuatkan. Nah, selanjutnya yang kemudian menjadi PR kita, kemudian bagaimana kita bisa leading ke depannya adalah tadi ya, bagaimana kemudian memberikan jembatan. Ini jembatan antara tadi
apa sih yang kemudian yang diinginkan oleh masyarakat gitu kan, kemudian peran pemerintah dan kemudian investasi bisa masuk. Ini yang kemudian harus diberikan sebuah ruang yang kemudian bisa bekerja sama dengan optimal. Saya rasa ini yang kemudian menjadi catatan yang ke depan harus kita perbaiki ya, karena selama ini tidak seimbang gitu ya. Ada yang berat kepada investor ya, sehingga kemudian lahan semuanya diberikan izin perkebunan, masyarakat termarginalkan. Hari ini kami Komisi 2 itu ya bisa kita katakan tanda kutip capek gitu ya, setiap kali ada masalah lahan, sengketa lahan antara kebun dengan masyarakat seperti itu. Ini yang kemudian harus diberikan jembatan uangnya. Oke. Bang, berarti perlu jembatan, dan tadi ada mungkin tantangan ke depan juga bahwa soal ketika kelapa lagi tumbuh, kita PR juga strategi ketahanan pangan. Bagaimana Abang kemudian menjalankan ini semua agar bahasanya itu win-win solution lah? Ya, saya kira ini kan sudah menjadi era baru, Pak. Ya. Jadi dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya terhadap tata kelola perkebunan, terutama perkebunan swasta, bahwa memang itu sebenarnya kita harus kedepankan adalah regulasi ya. Nah, jadi mungkin, tapi saya tidak menyalahkan masa lalu ya Pak Dodi ya. Jadi saya kira memang dulu kita anggap itu menjadi pelajaran kita semua, bahwa yang namanya pengelolaan ini memang benar-benar kita harus kedepankan regulasi. Jadi kalau kemudian regulasi ini bisa kita taati, ya bisa kita penuhi, saya kira konflik nanti akan secara tidak langsung bisa kita bisa kita minimalisir. Terjadinya konflik-konflik ini sebenarnya karena tata kelola yang memang tidak mengedepankan aturan-aturan, dan ini yang akan menjadi potensi konflik di masa datang. Dan apabila nanti pengembangan kelapa ini memang sudah kita bisa buat konsepnya, secara aturannya secara benar, saya kira mudah-mudahan lah ke depan tidak ada permasalahan. Dikit Bang, nambahin Bang ya. Tadi kan terkait dengan ketahanan pangan Bang ya. Kita kan bubble hari ini baru 30% ya, produk lokal kita bisa memenuhi ya. Nah, dengan adanya tadi dengan kelapa segala macam, mudah-mudahan ini bisa menambah nilai tukar petani kita. Sehingga kemudian mereka bisa lebih berdaya lah ke depannya seperti itu. Ini jauh ruang yang sangat diinginkan sebenarnya oleh masyarakat. Jangan sampai kayak sekarang nilai tukar petani kita sangat rendah gitu kan, seperti itu. Apalagi kemudian kebutuhan kita provinsi kepulauan ini kan nggak bisa kemudian kita penuhi dari lokal kita, banyak dari luar. Salah satunya apa yang kemudian komponen lokal yang bisa menjanjikan bisa kemudian tembus ke ekspor atau ke luar gitu kan. Nah ini kelapa ini gitu, dan ini sangat produktif, sehingga kedepannya harapannya ketahanan pangan kita itu akan kuat, walaupun ini bukan produk yang bisa langsung dimakan, tapi kemudian bisa menambah nilai tukar petani kita. Demikian Bang. Oke. Mas Bambang, tadi ada sedikit aja sengketa lahan. Bagaimana kemudian menangani ini semua, Pak? Sengketa lahan, kalau dari istilah kehutanan, sengketa lahan itu terkait istilahnya kepemilikan masyarakat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Itu namanya konflik tenurial. Konflik tenurial selama masyarakat yang mengklaim bahwa dia kepemilikan itu punya dasar surat kepemilikan atau apa, bisa diklaim ke kementerian, karena di kementerian itu ada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Selama bukti kepemilikan kita kuat, kemudian istilahnya bukti di lapangan dari tanam tumbuh atau apa ada dibuktikan di lapangan, bisa kita klaim. Kalau untuk istilahnya yang tumpang tindih tadi, terkait istilahnya sengketa lahan, itu. Kalau soal tadi investor terlalu banyak jatahnya dibanding masyarakat? Sebetulnya untuk kesepakatan bagi hasil itu kita duduk sama-sama. Kita lihat proporsional, berapa sih anggaran yang dikeluarkan oleh investor. Masyarakat kan tidak mengeluarkan apapun, tapi masyarakat memanfaatkan itu dan dilibatkan untuk pemberdayaannya di situ. Jadi tadi masyarakat dapat semua gitu loh, dari mulai penyiapan lahan masyarakat dapat, penanaman masyarakat dapat, pemeliharaan dapat, kemudian dari pemanenan juga masyarakat dapat. Hasil akhir bersih, masyarakat tidak mengeluarkan pajak, sudah dipotong di situ yang ke negara untuk PNBP-nya, masyarakat dapat juga. Jadi rata-rata ya itu tadi. Jadi menurut hemat saya itu udah kesepakatan yang baik. Tapi nanti bisa dibicarakan. Ketika ke depan istilahnya ini dianggap misalnya
agak kurang ini imbang gitu loh. Bisa dibahas di MOU itu kan gitu. Dia mau lagi ya. Iya. pembahasan Sedikit itu. Bang, tambahan Bang. Berbeda ya dengan konsep perkebunan sawit ya. Iya. Kalau perkebunan sawit itu mereka izin IUP-nya ada HGU perusahaan atau kemudian investasinya. Tapi kan kalau kelapa ini kan tadi kita mengelola misalnya perhutanan sosial. Iya. Seperti itu. Artinya masyarakat langsung mengakses gitu. Iya. Sangat berbeda gitu. Kalau tadi memang punya perusahaan nih kebunnya. Ya bukan punya masyarakat gitu. Nah, ini yang kemudian hal yang berbeda sehingga ini konsep yang cukup menarik gitu. Kalau kemudian masyarakat ini mau ya tinggal tadi bagaimana memberikan memberikan daya tarik itu kepada masyarakat. Oke. Nggak kerasa kita sudah di akhir diskusi kita di ruang berdaya ini, dan mungkin saya minta satu persatu untuk closing statement kali ya. Mungkin soal tantangan ke depan, peluang tadi sudah jelas. Mungkin yang dibicarakan adalah soal bagaimana kita mengelola tantangan dan mensosialisasikan agar menjadi pemikat di masyarakat Bang Audi. Saya kasih dulu ke Bang Herwin dulu. Ya, jadi saya kira meningkatkan sinergi ini lebih kuat lagi akan jadi peluang ya untuk kemudian dalam pengembangan komoditi kelapa ini kita bisa realisasikan seperti yang disampaikan tadi, dan ini juga banyak informasi yang sebenarnya tidak sama-sama kita ketahui, tapi dengan adanya diskusi ini ternyata membuka wawasan kita, dan saya kira dengan semakin kuatnya koordinasi ini baik dari kami eksekutif, legislatif dan juga antar OPD ini, saya kira lebih membuka peluang bagaimana kemudian cita-cita pengembangan kelapa ini bisa terwujud di Bangka Belitung. Oke. Bang Dodi. Ya, saya hanya satu pantun saja Bang. Oke, sebagai penutup saya. Belum memecahkan berarti ini audiens ya. Ya. Pergi memancing di akhir pekan. Oke, cakep. Bawa istri jangan lupa sarapan. Kepada para petani Bangka Belitung kami doakan sukses dan berkah di masa depan. Oke. Baik, pantun juga. Ya, jadi mungkin sedikit mungkin closing statement. Ini komoditi kelapa adalah satu peluang bagi seluruh masyarakat. Ya, mungkin kita perlu istilahnya merubah mindset masyarakat yang selama ini pengennya taunya nambang. Hari ini kerja, hari ini dapat duit. Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat untuk perubahan ke arah yang baik. Mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari hal-hal yang kecil, dan mulailah hari ini. Terima kasih, saya rasa itu. Itu dia dialog ruang berdaya kita hari ini. Kita akan kembali di sesi selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.